Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini Injil mengajak kita kembali pada inti dari perintah Tuhan tentang hari Sabat. Hari kudus yang diberikan bukan sebagai beban, melainkan sebagai anugerah bagi manusia. Kita tahu bahwa dalam perjalanan sejarah, bangsa Yahudi menambahkan banyak aturan untuk menjaga kekudusan Sabat. Tetapi justru karena terlalu banyak aturan, makna terdalamnya menjadi hilang. Orang Farisi begitu sibuk menjaga hurufiah hukum, sampai-sampai tindakan kecil seperti menyingkirkan ranting di jalan dianggap pelanggaran. Mereka memegang huruf hukum, tetapi kehilangan hati Tuhan. Saudara-saudari, Yesus datang untuk mengembalikan Sabat pada maksud awalnya. Ia mengingatkan, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ini adalah kata-kata yang sangat lembut namun tegas. Yesus ingin kita melihat bahwa perintah Allah bukanlah belenggu, melainkan jalan menuju kehidupan yang lebih manusiawi, lebih utuh, dan lebih damai. Saudara dan saudari terkasih, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita terkadang menjadi seperti orang Farisi, menjalankan kewajiban agama hanya sebagai rutinitas, sekedar formalitas? Apakah kita datang ke misa hari Minggu hanya karena harus, bukan karena kita rindu bertemu Tuhan dan beristirahat dalam kasih-Nya? Saudara-saudari terkasih, Sabat adalah karunia Tuhan, tanda bahwa kita ini milik-Nya. Bahkan ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir, mereka mempertahankan Sabat sebagai bentuk kebebasan batin. Walau tubuh mereka diperbudak, hati mereka tetap merdeka karena mereka percaya kepada Allah yang menyertai. Hari Sabat bagi kita hari Minggu adalah undangan Tuhan untuk berhenti, sejenak meletakkan beban, dan kembali menemukan ritme hidup yang benar. Dunia ini terus bergerak cepat, pekerjaan, tugas, target, tuntutan hidup. Tanpa disadari kita pun bisa menjadi budak kesibukan. Tuhan ingin membebaskan kita. Ia berkata, "Ambillah satu hari, duduklah bersamaku, nikmatilah kasihku, pulihkanlah dirimu." Maka marilah kita sungguh merangkul semangat Sabat. Memang kita wajib mengikuti misa hari Minggu, tetapi jauh lebih daripada kewajiban, sebenarnya itu adalah privilege, kesempatan indah untuk disegarkan oleh sabda dan ekaristi. Selain itu, Tuhan mengundang kita menikmati hidup, makan bersama keluarga, berbincang dengan orang-orang tercinta, berjalan santai, atau sekedar beristirahat dengan damai. Kita perlu bertanya apa yang bisa kita persiapkan pada hari Sabtu supaya hari Minggu sungguh menjadi hari istirahat dan hari Tuhan. Dengan mempersiapkan hari sebelumnya, sebenarnya kita sedang berkata, "Tuhan, aku ingin menikmati pemberian-Mu. Aku ingin hari Minggu menjadi hari sukacita, bukan hari terburu-buru." Saudara-saudari, semoga kita tidak lagi melihat Sabat sebagai beban, tetapi sebagai tanda kasih Tuhan,
yang mengundang kita untuk mengalami pemulihan, kedalaman relasi, dan keheningan yang menyembuhkan. Semoga hari Minggu benar-benar menjadi hari di mana kita berhenti, bersyukur, dan kembali memperbarui komitmen kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati